Assalamualaikum sahabat Alasran. Ada yang bertanya sama Teteh, katanya Teteh bagaimana hukumnya seorang laki-laki menggunakan kayak tasbih atau bering katanya di area milik laki-lakinya. Insya Allah sekarang Teteh sudah bawa referensi kitabnya dan sekaligus Teteh ingin meluruskan dan juga ingin mohon maaf banget di VT Teteh yang sebelumnya. Yang mana di VT Teteh yang sebelumnya itu Teteh itu VT ketika Teteh live ya, ada yang bertanya, Teteh katanya gimana nih hukumnya kayak bering, kayak tasbih. Mohon maaf banget sebelumnya sekali lagi karena Teteh tuh belum pernah belum pernah lihat sama sekali, bahkan belum pernah denger gitu ya sama sekali gitu. Dan Teteh itu berpikir Teteh tuh secara spontanitas berkata boleh karena Teteh berpikir itu seperti kayak laki-laki menggunakan kayak kondok gitu ya, mungkin paham ya, pakai M itu ujungnya ya, kayak plastik yang dimasukkan gitu ke area laki-laki, dan itu kan hukumnya diperbolehkan gitu ya, seperti itu. Nah Teteh tuh berpikir, Teteh kira tuh tasbih tuh kayak seperti itu. Nah ketika malam live itu ada yang bertanya kembali dan sampai Teteh tuh penasaran itu sebetulnya kayak gimana sih. Kayak katanya Teteh itu seperti benda yang dimasukkan ke area milik laki-lakinya tetapi di bawah kulit dan itu akan bergerak dengan sendirinya. Nah ketika mendengar itu Teteh cukup kaget juga dan Teteh kira tuh bukan yang seperti itu. Teteh sampai cari-cari referensi kitab dan alhamdulillah sekarang ditemukan. Sekarang Teteh mau meluruskannya. Baik, sama Teteh akan dibacakan ya referensi kitabnya. Ini ada di penjelasannya dari Ibnu Abidin. Ini ada di dalam kitab Hasyiah Ibnu Abidin Raddul Mukhtar pada jilid keempat. Sekarang kalau di kitab ini pada halaman ke-420 kakak ya. Baik, sama Teteh dibaca dulu referensinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingkana mimma yatazayyanun nisa'u bihi gitu. Jadi jika tindik itu adalah sesuatu yang digunakan oleh wanita. Nah, ini nanti kita garis bawahi ada bahasa nisa untuk wanita untuk berhias kama huwa fi ba'dil biladi, atau seperti yang dilakukan di beberapa negara atau misalkan di beberapa daerah. Fahuwa fiha kasaqbil qurti, maka itu hukumnya seperti menindik daun telinga, hukum akan kebolehannya. Waqad nassa Syafi'iyyatu ala jawazihi, dan nah ini tuh bermadzhab Imam Asy-Syafi'i yang telah menyatakan bahwa hal itu adalah diperbolehkan. Oke, itu adalah referensi dari kitab yang pertama. Jadi di dalam kitab ini udah jelas banget bahwa menindik tubuh bagi perempuan, bahasanya bagi perempuan, dan itu adalah diperbolehkan, tetapi ada syaratnya dua. Syaratnya yang pertama itu adalah bertujuan untuk berhias, dan syarat yang kedua memang itu sudah menjadi suatu tradisi. Maksudnya gimana nih tes suatu tradisi? Karena kan kita menemui contoh wanita-wanita orang-orang India itu kebiasaan di daerahnya suka menindik hidung. Nah untuk wanita-wanita India tidak apa-apa menindik hidungnya karena memang itu suatu adat berada di daerahnya. Berbeda kalau misalkan wanita yang ditindik ditindik di hidungnya pakai anting misalkan, karena kan itu tidak laik, tidak jadi suatu tradisi di daerah kita seperti itu ya. Nah kemudian Teteh menemukan ada referensi yang kedua, ini ada dikutip di dalam kitab Al-Mughni. Beliau adalah salah satu ulama dari madhabnya Imam Maliki. Penjelasannya tuh hampir sama seperti yang barusan Teteh sampaikan, cuman ada di kata yang terakhir. Teteh tidak baca referensi semuanya ya. Di sini dikatakan walakin, tetapinya dengan syarat itu tidak berakibat kemadharatan. Karena apa? Karena ada dawuhan dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, la darura wala dororo. Kata Rasulullah, jangan kita memadharatkan diri sendiri dan memadharatkan orang lain. Nah, kalau kita lihat dari kesimpulan ini, berarti kalau misalkan seorang laki-laki menindik di area alat milik pribadinya, jelas itu hukumnya haram. Alasan pertama hanya untuk wanita, ini kan laki-laki.
Kedua, tujuannya untuk berhias. Laki-laki bertujuannya untuk apa? Coba. Yang ketiga, itu memang sudah suatu tradisi. Gak ada tradisi seperti itu. Dan yang keempat, jika tidak menimbulkan madorot. Nah, untuk yang keempat ini Teteh sampai sempat searching gitu ya di halodoc.com. Sampai Teteh searching ke Google, apa sih ada gak kemadorotannya. Ternyata ketika Teteh baca di halodoc.com itu ada madorotnya jika laki-laki tersebut menggunakan kayak tasbih atau ya kayak kelereng tersebut gitu kalau dimasukkan. Apa saja? Nanti bisa mengakibatkan infeksi, bisa mengakibatkan bakteri, bisa mengakibatkan penularan penyakit, bisa mengakibatkan alergi dan juga iritasi, bisa mengakibatkan pendarahan hingga kerusakan saraf dan juga jaringan. Jelas hal itu dapat memadorotkan bagi dirinya sendiri. Mungkin saja kalau terjadi infeksi bisa memadorotkan terhadap istrinya atau pasangannya. Jadi sangat jelas sekali ternyata hukumnya tasbih bearing itu adalah hukumnya diharamkan, dan mohon maaf banget atas kesalahan Teteh yang dengan spontanitas kemarin mengucapkan diperbolehkan tanpa Teteh merujuk menelaah lebih dalam.